Om Swastiastu, salam dan bahagia. Saya Niputu Ariswandewi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Video saya kali ini adalah video tentang koneksi antar materi modul 1.1 yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mulai memahami dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada di dalam diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, saya juga memahami bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sangat berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh anak sejak lahir, serta lingkungan tempat anak itu berada yang dapat mendukung perkembangannya. Kodrat zaman yaitu menuntun murid untuk memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya, pendidikan itu adalah untuk membentuk budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup dari cipta, rasa, karsa, dan karya, sehingga seorang anak dapat memahami kekuatan dan kesadaran dirinya. Di mana, untuk membentuk suatu budi pekerti, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti mereka. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dalam pendidikan itu harus menghamba pada murid. Artinya, pendidikan harus berpihak pada murid. Seorang pendidik harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien serta menyenangkan. Seorang pendidik harus memegang prinsip-prinsip berikut. Ingarso Sungtulodu, seorang pendidik harus mampu berdiri di depan sebagai contoh dan suri toladan bagi murid. Ing Madio Mangunkarso, seorang pendidik harus mampu berada di tengah-tengah dan membangkitkan semangat para murid. Tutwuri Handayani, seorang pendidik harus mampu berada di belakang dan memberi dorongan kepada murid untuk maju dan berkembang. Selanjutnya, pendidikan haruslah sesuai dengan sosial budaya. Dalam hal ini, pendidikan berlandaskan pada nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan untuk menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Murid haruslah dibiasakan untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan budaya-budaya daerah asal mereka yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang. Setelah mempelajari modul 1.1, saya melakukan sebuah refleksi, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya melakukan refleksi, saya menemukan jawaban ada beberapa hal yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, diantaranya yaitu murid adalah selembar kertas putih yang wajib untuk pendidik mengisinya. Pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center, cenderung hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Selanjutnya, saya juga mempercayai bahwa jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran tersebut sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek belajar saja. Dan yang terakhir, pada proses pembelajaran hanya terjadi transfer materi pelajaran dan pemberian tugas saja. Bapak Ibu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini?
Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai menyadari bahwa apa yang saya percayai dan apa yang saya lakukan selama ini adalah keliru. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai menyadari bahwa murid adalah kertas dengan goresan samar-samar. Sebagai seorang pendidik, bertugas untuk menebalkan garis samar yang baik dan menghilangkan garis samar yang kurang baik untuk nantinya bisa memperbaiki laku murid. Pendidikan itu berpusat pada murid atau student center. Selanjutnya, proses pembelajaran itu harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu meliputi aspek budaya, sosial, spiritual, psikomotor, afektif, dan kognitif. Seorang murid adalah sebagai subjek pembelajaran, di mana seorang murid harus diberi kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan juga diberikan kebebasan untuk berkreasi. Dalam proses pembelajaran, guru itu hanyalah sebagai fasilitator pembelajaran. Seorang guru dalam pembelajaran harus ikhlas dan dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Guru juga harus mempelajari karakteristik setiap muridnya. Guru juga harus dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik lagi di kelas saya sebagai pencerminan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, selanjutnya hal yang segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan semua murid sesuai dengan metode pembelajaran student center. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 di mana murid dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saya akan mengimplementasikan kearifan lokal budaya daerah melalui kegiatan-kegiatan proyek P5 yang diselenggarakan di kelas saya ataupun juga diselenggarakan di sekolah. Selanjutnya, saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid saya dengan lebih baik lagi dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan juga orang tuanya. Dan yang terakhir, dalam setiap proses pembelajaran yang saya lakukan, saya tidak akan lagi menuntut tetapi akan lebih banyak menuntun sehingga murid-murid saya dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Nah, dari semua itu saya memiliki beberapa harapan. Yang pertama yaitu harapan untuk murid. Saya berharap murid saya bisa mendapat pembelajaran yang bermakna sesuai dengan minat dan bakatnya. Murid saya dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta memiliki nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, yang kedua, harapan untuk diri saya sendiri. Sebagai seorang pendidik, saya berharap bahwa saya dapat menuntun murid dalam proses belajarnya dengan rasa tulus ikhlas untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikianlah video saya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Om Santi 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 Om.